didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Ketika ke Jakarta, cita-citanya ingin melanjutkan sekolah. Tapi apa boleh buat, krisis 1998 membuat dia tidak bisa sekolah. Akhirnya jadi tukang angkat pot bunga. Tapi sekarang prestasi internasionalnya mengagumkan. Siapa dia? Mari kita panggil Adia Novali. Iya, Adia Novali. Bang Andi. Iya, terima kasih Adia. Iya, tolong menghadap ke sana dulu. Iya. Kalau dilihat postur tubuhnya seperti ini, kira-kira olahraga apa ya? Angkat besi, catur, balet. Oke, nanti kita cari tahu olahraga apa. Silakan duduk. Baik, Adia. Kalau boleh tahu, apa betul Anda seperti yang saya sampaikan tadi dulu tukang angkut pot? Betul, Bang. Pot bunga? Betul. Nanti saya akan cek ya. Pendidikan Anda terakhir apa? STM, Bang. STM apa? Bangunan. Oke, sesama STM kita. Iya. Daripada Anda penasaran olahraga apa yang diikuti oleh Adia, bagaimana kalau kita simak dulu tayangan. Awal dari sekedar olahraga untuk membentuk tubuh, muncul kecintaan Adia Novali terhadap olahraga binaraga. Passion terhadap olahraga ini membuat Adia rajin mengikuti kontes-kontes pamer otot. Sejak mengikuti kompetisi binaraga, Adia seringkali mendapat peringkat pertama. Prestasi Adia saat itu hingga mengantongi medali emas di ajang Prasi Games 2012, yang justru malah membuatnya dicoret dari pelatnas SEA Games oleh Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia, PB PABSI. Semenjak namanya dicoret dari PB PABSI, tekadnya untuk meraih gelar internasional justru semakin besar. Namun putusnya komunikasi dengan PB PABSI otomatis memutuskan dukungan pendanaan bagi Adia. Adia harus menanggung sendiri biaya-biaya untuk mengikuti kejuaraan dunia, seperti ajang Arnold Classic di Amerika Serikat yang hampir mencapai 1 miliar rupiah. Dia berhasil meraih juara 1 Olimpia Amatir kelas 80 kg dan overall champion Olimpia Amatir 2015 yang berlangsung di Australia. Adia Novali menjadi orang Indonesia pertama dengan gelar profesional dari International Federation Bodybuilder. Selanjutnya, Adia akan mengikuti kejuaraan profesional di Las Vegas, Amerika Serikat. Terjawab sudah ya, olahraga apa yang ditekuni oleh Adia. Baru-baru ini Anda ikut dalam kejuaraan Arnold Classic ya di Amerika ya? Arnold Classic di Amerika, tepatnya di Columbus, Ohio. Di sana saya sentral 1 bulan. Ini yang kejuaraan yang digagas oleh Arnold Schwarzenegger ya? Betul, Bang. Bintang film yang sekaligus juga pernah jadi juara binaraga dunia. Dunia, ya. Iya. Betul. Di Arnold Classic, saya middleweight di kelas 80 kg berat badan. Ini dapat juara apa ini? Ini Di Arnold Classic ini? Betul. Di sini saya juga medali emas untuk... Medali emas? Ya. Ini medalinya? Bukan, kebetulan nggak kebawa. Saya bawa yang terbaru aja. Yang terbaru ini apa? Yang terbaru ini di Australia kemarin, November 27-29 November. Kejuaraan apa itu? Mr. Olympia Amatir. Anda jadi juara apa ini? Jadi di middleweight kelas 80 ini saya juara 1. Iya. Kemudian di overall-nya saya menjuarai juga. Jadi overall itu apa? Overall itu semua juara kan di kemarin kebetulan ada kurang lebih 9 kelas. 9 kelas. Berat badan dari 60 sampai 100.
Lalu masing-masing juara ini di compare lagi. Oh, jadi para juara dari kelas masing-masing Betul. diadu lagi. Betul, Indonesia yang terbaik. Indonesia yang terbaik. Ya, kalau saya sedikit boleh nyampaikan lagi, dengan menjadi juara overall itu, ya alhamdulillah saya orang pertama di dunia binaraga yang mendapatkan titel IBB Pro atau Professional Bodybuilding untuk Indonesia. Keren. Tapi tadi kan saya bilang Anda dulu pekerjaannya tukang angkut pot tanaman. Betul. Pengertiannya apa tuh pekerjaan angkut pot tanaman itu apa ya? Jadi temannya kakak saya punya usaha apa namanya ya, itu semacam menyewakan Tanaman-tanaman untuk tanaman hias, kantor-kantor betul. ya, Betul. untuk di rumah-rumah begitu. Di kantor, umumnya sih di kantor ya. Jadi setiap hari itu ya dari lokasi naikin ke truk gitu, potnya gede-gede bang. Ada yang beratnya 100 kilo dalam ember, pohonnya gede-gede. Pantes Anda bisa seperti ini. Oh, jadi Ya. Anda pernah lakukan itu? Berapa Betul. lama ya? Itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Terus sesudah itu saya dengar kerja di bengkel. Ya, kebetulan yang punya usaha tanaman tadi juga punya kerja sebagai personal trainer freelance juga. Lalu ya saya punya warung sembako. Kemudian ya sekarang saya punya apparel atau aksesoris fitness. Ya dari situlah saya bisa menutupi kebutuhan untuk prepare kompetisi itu. Ini kan usaha-usaha yang Anda lakukan ya, termasuk yang di Australia ini yang mendapat 2 medali ini. Betul. Itu juga upaya sendiri itu ya. Betul bang. Jadi selepas dari Arnold Classic itu, di situ juga bukan batas akhir atau top levelnya binaraga. Top level binaraga itu yaitu yang kemarin itu bang. Jadi di Mr. Olympia di Australia. Cuman ini level amatir, yang top levelnya ada di pro. Nah, menarik, waktu Anda berangkat untuk level amatir ini, itu sampai jual rumah ya, jual motor begitu. Betul bang. Jadi harta dijual untuk bisa berangkat. Iya bang. Kemudian hasilnya 2 medali ini. Cuman ini aja bang. Cuma ya. Iya. Nah, Jadi bagaimana? Berarti waktu pulang Anda sudah bisa beli rumah lagi, beli motor lagi dong? enggak bang. Saya menang itu nggak dapat uang. Saya menang cuman ya dapat medali dan nama Indonesia dikenal dunia. Tunggu. Lalu waktu jual rumah, jual motor, apa kata istri? Ya sebenarnya berat bang. Ya dia bilang gantiin aja nanti katanya. Harapannya habis menang ini dapat hadiah uang. Ya saya juga mikirnya menang 2 medali ini dapat uang bang. Ternyata enggak. Jadi di level amatir dia belum memberikan satu uang. Jadi uang, rumah dan motor hilang. Hilang sampai sekarang. Iya. Bagaimana komentar istri setelah hilang semua ini? Iya. Istri sih tetap minta ganti. Coba. Ya dimanapun istri akan begitu. Saya pun bilang Anda terlalu nekat itu ya. Sangat nekat bang. Saya dengar Menteri Pemuda dan Olahraga pernah datang ke rumah Anda. Ngapain? Oh iya, waktu pulang dari Amerika kemarin, Maret kemarin itu ya. Iya. Ya. Jadi datang ke rumah Datang. Hadiah? Iya betul Pak. terus? Ya mengucapkan selamat atas kemenangan yang sudah dibela ya dengan jerih payah sendiri. Jadi tahu, Pak Menterinya tahu bahwa Anda ke Amerika menang itu tanpa didukung oleh biaya dari negara atau dari pemerintah. Pak Menteri tahu. Terus apa komentarnya? Ya awalnya sih kenapa nggak memberitahu? Kalau diberitahu emang mau dikasih sangu. Iya. Oke, tapi artinya Menteri sendiri memberikan penghargaan ya, datang ke rumah Anda, mengucapkan selamat, sekaligus sebenarnya tanya kenapa nggak bilang-bilang begitu ya. Ya, Nah. tapi memang terbukti sih kemarin pada waktu di Australia itu juga akhirnya Kemenpora membantu tiket
pesawat serta uang makan selama di Australia. Oh, jadi mulai ada dukungan. Mulai ada dukungan, ya. Ya, kalau gitu kita terima kasih sama Terima pemerintah kasih juga. ya, Kemenpora. Saya dengar waktu Anda menang di Arnold Classic, itu Arnold Schwarzenegger-nya sendiri datang mengucapkan selamat. Pernah ketemu ya langsung ya? Kebetulan waktu itu dia mau menyerahkan medali di kelas men fisik kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Ya, kita sempat ngobrol-ngobrol sih. Ya, tahu Sebenarnya Anda kan ngobrol lah, nggak ngobrol banyak, cuman ya kayak saya merasa dia fans ya, dia legend bodybuilding juga. Ya saya salaman, dia nanya, ya saya dari Indonesia, dia sempat dari Indonesia dia bilang gitu. Ya, good luck gitu. Oh, jadi pernah salaman sama Arnold Schwarzenegger? Pernah, Bang. Wow, keren. Jadi sekarang sehari-hari pekerjaan apa? Ngajar private aja, Bang. Iya. Ya, tapi menjelang kompetisi saya berhenti bekerja. Oh, Iya, jadi buat saya pribadi champion itu bukan 100%, Bang. Kalau mau champion 200 bahkan 300% kita harus totalitas. Jadi apalagi mengingat kita mau berkompetisi di level internasional. Kalau kita melihat fasilitas, kemampuan, support dari segala sisi ya, luar negeri itu cukup tinggi, cukup istimewa supportnya. Nah, bagaimana sementara kita dengan ya berangkat sendiri. Oleh karena itu saya berprinsip harus melebihi target mereka. Kalau mereka 100%, saya 200 bahkan 300%. karena fasilitasnya kurang mendukung ya. Betul. Jadi saya punya moto itu for champion, 200% for champion. 200% For champion. Oh, ini dia pernak-pernik Anda ya? Iya, betul, ini Bang. bagian dari upaya juga untuk mendapatkan penghasilan ya? Betul, Bang. Buat Oh, saya. ini. Wah. Sebenarnya itu saya bawa buat Bang Andi. Oh, buat saya? Iya. Begitu saya pakai langsung badan saya lembut. Iya. Waduh. Wah, terima kasih, keren. Ya, ini. Oh, itu kenapa namanya apa nih? Indonasti. Indonasti. Apa itu? Ya, Indonasti itu ialah Indonesia yang harus berprestasi, Indonesia yang harus mandiri, serta Indonesia yang harus punya inovasi. Ya, Keren ya. Jadi ini juga sumber pendapatan Anda ya. betul, Bang. Jadi perjuangan Anda berat juga ya. Tukang pot bunga, angkat-angkat pot bunga, Betul. kerja di bengkel, sekarang warung, terus jadi trainer ya. Betul, Bang. Tapi semangat Anda nggak kalah ya oleh keadaan ya. Enggak, Bang. Ya, saya juga punya keinginan apa yang saya bisa berikan untuk Indonesia. Kebetulan punya passion di sini, ya itu aja yang saya gali. Jadi apapun kondisinya, ya prestasi buat saya Nomor satu. Istri mendukung. Sebelum kita akhiri, saya minta Winston dan Marinus untuk naik kembali ke panggung. Baik, jadi dengan semua apa yang sudah dilakukan oleh Marinus, Winston, dan Adia, maka hari ini teman-teman dari PT Sido Muncul, dalam hal ini Tolak Linu, ingin memberikan apresiasi. Untuk itu kita minta Ibu Venansia Sri Indria, Direktur Keuangan PT Sido Muncul. Baik, Ibu Venansia, pertama saya ingin komentar Anda dulu. Setelah melihat perjalanan hidup para atlet yang memberikan kebanggaan pada kita semua ini, apa komentar Anda? Ya, sangat mengagumkan bahwa dengan segala macam keterbatasan bisa mengukir prestasi yang sangat-sangat mengagumkan, membawa nama harum Indonesia, sehingga kami tergerak untuk memberikan apresiasi. Ingin memberikan apresiasi, iya. Bentuk apresiasinya apa? Coba, ya, ada Niken. Bentuk apresiasinya. Ya, mungkin jangan dilihat dari nilainya, tapi paling tidak apresiasi ini bisa memberikan inspirasi bagi semua generasi muda Indonesia untuk bisa juga mengikuti
dan lebih berprestasi. Baik, ya. Silakan, mau diserahkan ke Adia dulu. 20 juta rupiah dari Tolak Linu Sido Muncul untuk masing-masing ya. Baik. Harapannya apa nih? Dengan dukungan yang diberikan oleh Tolak Linu ini apa yang diharapkan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa lebih memberikan prestasi lebih, dan tentunya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, memberikan inspirasi bagi adik-adik generasi berikutnya untuk mengikuti jejak. Untuk berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Baik, terima kasih Bu Finansia, sukses selalu juga buat Anda. Itu tadi dukungan dari Tolak Linu Sido Muncul untuk prestasi dari para atlet yang hadir di acara Kikendi. Kita harapkan dukungan ini memberikan semangat ya. Amin. Bukan buat Anda bertiga aja, tapi buat semua penonton di rumah agar berprestasi dan mengharumkan nama bangsa.